teknologi kesehatan berkembang pesat, tapi Mhm. penyakit pun Penyakit bertambah pun. banyak. Karena Kita tinggal disupport delegasi. disupport perusahaan. Yes, delegasi, udah ada budget segala macem, kerja enak, ya kan? Iya, sekarang? Sekarang mau ikut bazar kita mikir dulu nih Mikir siapa yang mau jaga jaga ya? gitu kan. Bercandanya ya, Heeh. hidup kita tuh tergantung babysitter. Oke, terus kayak Now you are listening to the Spice Guy. Bu Lili, apa kabar? Baik, Mas Thank Ahmad. thank Kita you. panggil Ahmad aja ya. Ahmad aja. Oke. Kalau di sini beda ya. Oke. Thank you udah datang. Sama-sama, thank you udah undang kebun kita buat Sama-sama. main ke sini. Kebun kita, apa yang Hmm. spesial tentang kebun kita? Kebun kita, Ceritakan, silakan. dari awal kali ya. Sure. Jadi gini, sebenarnya kita tuh fokus di makanan organik. Makanan organik. Tapi mungkin banyak orang yang nanya, kok namanya kebun kita sih? Gitu ya. Jadi karena memang dulu kita bermulai dari pertanian yang komersil, di mana kita masih menggunakan pestisida kimia, pupuk kimia dan lain-lain lah gitu ya. Itu sebelum sadar ya. Sebelum sadar. Terus dari situ kan kita coba jalankan mungkin kurang lebih hampir setahun ya kan. Dari situ kita juga baru sadar ternyata penggunaan kimia itu tuh sangat banyak sekali. Jadi karena kita juga ikut buat panen segala macam gitu ya, kita lihat gitu ya, wah heavy banget lah gitu. Yang kepake tuh biasanya apa aja sih? Zat-zat kimianya itu? Kalau persis istilah kimianya saya tidak terlalu ngikutin, tapi yang pasti gini, dari pestisida, fungisida, pupuk semuanya kimia. Pestisida, fungisida, belum nanti karena ada insektisida, inseksi, bla pokoknya bla. Pokoknya sida-sida. sida-sida itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena kan memang kita mau hasil yang bagus, hasil yang banyak gitu kan. Dan salah satu juga kenapa kita membutuhkan begitu banyak itu sebenarnya memang adalah cara bertaninya juga ya tadi ya, karena mungkin komersial. Kita mau memadatkan di satu area sebegitu padatnya supaya hasil maksimal. Jadi kan kalau satu kena penyakit kan pasti semua akan berentet gitu ya. Jadi pada akhirnya supaya kita mencegah begitu ya kita pakailah yang tadi itu semuanya, yang sida-sidaan tadi. Oke, berarti saya tangkap kalau kebun kita ini awalnya atau masih sekarang adalah sebuah perkebunan. Awalnya. Lalu hasilnya dijual di? Hasilnya kita jual kayak ke pasar lah, ke Pasar. Tengkulak juga ya. Nah, yang sekarang Pengepul. ini healthy store-nya ini toko atau apa sebutnya, minimarket atau apa? Sekarang kita bilangnya healthy food store. Healthy food store. Iya. Oke, healthy food store itu adalah kurang lebih kayak apa ya? Kayak Indomaret tapi untuk makanan-makanan sehat ya. Betul. Oke, Betul. kurang lebih seperti itu. Itu di mana lokasinya? Kita sekarang ada di Kelapa Gading. Ada di Kelapa Gading. Ada berapa cabang? Sekarang baru satu. Sekarang baru satu cabang. Nah, jadi dulu hasilnya dari perkebunan itu dijual di sana atau gimana? Kalau dulu yang komersil itu masih kita jual secara rantai begitu pasok yang aja, tradisional normal, lah ya, tradisional. ke pengepul terus ke Mungkin pasar induk pasar-pasar atau ya, apa, gitu. Tapi karena dari situ kita tahu bahwa penggunaannya sangat heavy sekali untuk yang kimia gitu ya, makanya akhirnya kita putuskan kita beralih gitu, karena kita sendiri aja nggak nyaman gitu lah kalau mau makan gitu ya. Ini sadarnya tuh kapan? Karena kan maksudnya dari kecil itu kan kita makan ya umum kan, Iya, beli di sadarnya pasar. dari karena kita nanem gitu ya. Karena pas kita nanem kan kita lihat dia semprot, ya kan? Ini apa sih yang disemprot gitu ya, kan? Terus itu masih kecil-kecil loh, masih benih tuh udah disemprot. Nanti berapa lama lagi semprot lagi. Belum nanti udah mulai berbuah semprot lagi. Jadi gitu. sadarnya pada saat itu. Jadi sadarnya juga pada saat kita ikut panen. Terus kita lihat, waduh ini tangan kita aja bersihnya susah banget. Ya kan? Jadi bisa dibayangkan gak sih kalau kita beli sayuran seperti itu, terus apalagi kita cuci nggak bersih, ya kan? Itu sudah pasti ada kandungan kimia yang termakan sama kita. Dan lebih parah lagi sekarang banyak banget tuh pupuk kimia yang sudah dicampur sebenarnya dengan segala macam pestisida dan lain-lain itulah. Jadi pupuk udah ada campurannya. Ya, jadi istilahnya mereka tuh sistemik. Jadi dia keserap semua sampai ke tanamannya. Gitu. Jadi itu mau dicuci sebersih apapun nggak bisa karena dia sudah ada di sel-sel tanaman. Kok ngeri ya jadinya ya?
Ya memang seperti itu sih Tapi gitu kan ya. nggak semua orang paham atau sadar. Betul Kalau memang. tadi dari Bu Lili sadar atau paham itu ketika megang ya, itu berasa di Yes, situ ya, karena kita ngelihat dari dia kecil sampai dia besar, besar. gitu. Makanya kadang kan orang suka bilang ya kalau kita makan di suatu tempat jangan lihat dapur gitu ya. Iya. Nah, karena kita sudah ngelihat dapurnya gitu ya, jadi kita tahu Paham gitu. paham. Makanya akhirnya yang tadi lah ya, kalau Iya, saya aja nggak mau makan masa saya jualinnya nggak enak hati ya benar gitu. benar benar. Kalau saya, sadar itu yang seperti itu ya, sadar itu ketika kayak, kok, kok kayak sakit, kok gampang apa, Yes. kayak gitulah ya, itu Betul ngerasa. betul. Jadi meskipun teknologi kesehatan sekarang kan berkembang pesat ya Betul? dibandingkan zaman dahulu kala, Mhm, tapi penyakit tambah banyak kan? penyakit tambah banyak. Yes, tidak membuat kita jadi lebih sehat gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Bu Lili ini adalah si pupuk, kimia ya, maksudnya ya, pestisida dan lain itu menyumbang faktor Menyumbang untuk menyumbang. kesehatan maupun Yes penyakit yes, ya? menyumbang menyumbang. Menyumbang, oke. Dari keseimbangan hormon segala macam, apalagi kalau ada anak-anak yang sensitif ya. Mhm Kan kalau mungkin saya secara fisikal tidak terlalu sensitif, mhm, gitu. Tapi kan ada anak-anak yang iya, sensitif macam mungkin ada yang mengidap autis atau ADHD, mhm. mereka tuh jauh lebih sensitif lagi. Sedikit Wow, aja sindrom mereka bisa langsung kelihatan. berubah ya. Mhm, Mmm, emosinya langsung ada bergejolak. ada ini nggak sih, kayak anggaplah saya sadar tuh saya ada proses detoksifikasi gitu nggak sih? Kalau saya pribadi, saya memang tidak melakukan detoksifikasi yang sangat rutin gitu ya, Mhm, karena sebenarnya kan tubuh kita memang setiap hari detoks kan, oke, dengan ginjal kita itu. mhm, Ya kan tiap pagi kita, pipis, kita BAB, itu kan sebenarnya proses detoksnya kita. Jadi, kalau memang mau, memang lebih bagus lagi secara rutin, misalnya seminggu sekali nih, ya kan? Atau sebenarnya kalau teman-teman muslim, itu kan sebenarnya pada saat dia puasa juga part of detox. mhm, Iya kan? oke, betul. Gitu. Atau misalnya orang yang seminggu sekali dia mungkin nggak konsumsi macam-macam, dia cuma minum, jus sayur buah misalnya Mhm gitu mhm. kan. Nah itu Jadi juga itu bisa membantu bisa detoks dari, sida-sidaan itu ya? sedikit membantu menurut Sedikit saya, membantu. ya kan. Lebih bagus lagi kalau kita tidak mengkonsumsi Tidak seperti itu. mengkonsumsi, oke, menarik. Jadi, tadi ada boleh tahu nggak itu tanahnya di mana, mungkin luasnya berapa, terus dulu nanam berapa jenis? Ini kita mau yang dulu Oke, ya, baru yang nanti iya sekarang iya. ya? Kalau dulu kita nanamnya di daerah Pratin, itu di daerah Jawa Tengah. Pratin, Jawa Tengah. Iya, Oke. deket apa ya bahasanya ya, deket kaki Gunung Slamet, cia. Oh, itu Jadi dulu kita kalau kayak gini bisa kelihatan tuh Gunung Slamet itu gitu. dulu masih kerja atau udah fokus ke situ nih? Dulu suami, Dulu jadi suami? saya sama suami itu memang dulu sama-sama orang kantoran, Iya, terus suami berhenti kerja, mhm. iya kan, biasa mencoba merealisasikan Ide mimpi ya, gitu ya, ngerti heeh. banget. Jadi mulailah dengan itu, kebetulan memang, ada dukungan dari om lah waktu itu, ada Ah. dukungan dari om ya kan, coba bertani seperti itu, heeh, saya Hmm, masih kerja saat oke. itu. Dulu kerja apa kalau boleh tahu? Siapa saya? Iya, Saya terakhir di perusahaan electrical, electrical. heeh, Sebagai posisi. sebagai national sales manager sih dulu, Oh, heeh, keren. Berarti gitu. harusnya nih dengan pengalaman tersebut ya, kebun kita ini bakal, di-manage-nya lebih bagus lagi ya. Semoga. Ya kan background-nya karena gitu, UKM itu kan, banyak yang, kayak langsung lompat padahal dia nggak punya background, mungkin pekerjaan sebelumnya tidak mendukung, usaha yang dia lakukan sekarang gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang dia mungkin kuliahnya minimal yang sama jurusannya atau dia pernah bekerja di bidang yang itu bisa membantu usaha dia sekarang. Ya kalau kita ya mungkin itu akan lebih membantu ya, tapi sih kalau menurut saya Tentu dong dibanding yang enggak sama yes sekali yes ya, yes, pasti ada faktor. heeh. Tapi menurut saya mungkin itu bukan poin yang paling utama sih. Apa tuh Karena menurut kira-kira? saya tuh kayaknya polanya berbeda sih antara kita bekerja dan kita berusaha. Apa coba dulu antara bekerja sama sekarang Gampangnya usaha gini, gimana? dulu kita punya tim. Dulu punya Kita tim, mau bikin project gede apapun nggak pusing, karena kita tinggal delegasi. disupport perusahaan. Yes, delegasi, udah ada budget segala macem, kerja enak, ya kan? Iya, sekarang Sekarang, mau ikut bazar kita mikir dulu nih mikir siapa yang mau jaga jaga ya, gitu kan? loading-nya Heeh, belum gimana. loading-nya, belum Iya iya. apa Karena, gitu. kita ketemu di mana, di bazar kan. Itu Yes, bazar, gitu. Trade Expo kalau nggak Trade salah, Expo di dua BSD. ribu dua puluh tiga ya, Iya, ya baru berapa bulan yang lalu kan. heeh. Itu, dapat dari PBK UKM.
Betul. Jakarta ya. Yes, heeh. Jadi kita UKM sebenarnya dibantu banget sama Setuju. itu Jakpreneur. Dan saya tuh baru tahu loh, saya Iya. bener-bener baru kayak kebuka matanya. Gimana? Boleh cerita sedikit ya soal itu ya. Silakan. Jadi sebenarnya saya kenal sama Jakpreneur itu di awal tahun 2023. Jakpreneur 2023 awal tahun banget. Eh, Udah setahun apa 6 bulanan? kayaknya 2023 awal. Oke, berarti Heeh, baru banget ya? baru banget. Mhm. Saya ketemu mereka pas lagi bazar RW. Bazar RW? Iya, kita kan ikut, ya kan? Kita ikut terus ada orang Jakpreneur, mau join nggak gitu kan Oh, Jakpreneur. iya iya Apa iya. sih itu? Aku aja nggak ngerti gitu. Mhm. Tapi ya udah, daftar mah daftar Daftar aja aja. gitu kan. Nah, dari situ ya kita kebuka banget karena ternyata sekarang pemerintah sangat mendorong UKM ya Mhm. untuk bener-bener maju gitu. Iya. Jadi nggak asal slogan-slogan aja sih kalau menurut saya ya. Iya. Jadi bener-bener kita kayak diceburin gitu. Nah, ya dibantu banget ya. Dibantu banget dari sisi exposure kayak bazar segala macam ya. Dan juga dari sisi sertifikasi atau perizinan. Itu dibantu Itu semuanya. juga dibantu banget. Kalau boleh tahu, dari 2023 awal kenal sama Jakpreneur itu, sampai sekarang udah support apa aja yang diberikan? 1, kita sertifikasi halal, Free? free. Oke, good. Iya Berapa kan? produk tuh? 5 kalau nggak salah. 5 produk ya? 5 Tapi kan produk. Bu Lili produk banyak. Sisanya gimana? Karena memang kebetulan ini namanya juga free, mau semuanya. Jadi Kalau kita bisa memang kenapa enggak gitu kan? tapi kita memang sudah mendaftarkan yang inti-inti lah gitu ya, yang Iya. memang fast moving product Jadi gitu. maksudnya gini, dari sebelum Jakpreneur itu sebelumnya sudah ada yang Belum. didaftarkan? Belum. Jadi dulu kita cuma punya PIRT, Ya. tapi itu masih zamannya waktu itu PTSP ya, yang satu pintu Ya, itu loh yang zamannya kecamatan dulu. itu kan? Yes, Mhm. itu dulu kita punya itu, tapi kita nggak punya halal. Oke. Gitu. Nah, pas join Jakpreneur ada produk baru, PIRT-nya juga diajarin lewat OSS ya kan, gampang banget, ternyata cepet banget gitu ya. Terus halal dibantuin ya kan. Terus kemarin juga kita juga dibantu untuk bisa pendaftaran HAKI. Itu Hak free merek. juga? Iya, bukan Oh. merek yang ini, Oh, kita beda ada lagi bikin ya? merek baru. Dan itu dibantuin free? Itu dibantu dan free. Wow, Padahal dulu beruntung. saya daftar yang merek kebun kita itu aja mahal banget. Oke. Coba dulu. Pribadi atau pakai agensi? Dulu kita pakai agensi, kita nggak ngerti. Padahal gampang banget daftarnya Iya, kalau makanya pribadi. saya bilang 5 menit jadi, nggak nyampe 5 Yes. menit. Jadi sebenarnya kebun kita ini kan dulu kita setelah dari kebun itu ya kita kan beralih ke makanan-makanan yang sehat, Iya. ya makanan yang organik dan lain-lain. Nah, itu kita mulai dari online dulu. Itu kalau Marketplace gitu? marketplace, Iya. ya itu kalau nggak salah sekitar 2018-an, ya kan? Nah itu kita nggak ngerti tuh yang namanya kayak gitu komunitas UKM, Jakpreneur, kita nggak ngerti apa-apa. Ya Iya. udah pokoknya beneran kayak orang dagang aja gitu. Jadi kayak gini pun kita pendaftaran merek, kita masih mahal banget deh kalau inget itu ya sama yang ini Agensi. bisa gratis gitu rasanya kesel Enak banget banget gitu ya. Iya. Gitu. Kalau Nah. pengalaman saya, Bu, kita ngurus sendiri sama pakai jauh mending ngurus sendiri. Lebih gampang, lebih cepet kan. Itu juga kayak kadang mereka tuh kayak nggak ngerti ya. Ada hierarki sendiri di lembaga mereka atau ngecasnya juga terlalu mahal. Yes. Terus ujung-ujungnya juga saya pernah ngurus apa ya dulu. Ya itu nggak beres gitu. Ujung-ujungnya ngurus sendiri kayak ya ampun gampang banget, gratis lagi gitu. Iya. Jadi ya mungkin ini buat teman-teman yang kalau nanti lihat gitu ya, kalau bisa Urus sendiri. datanglah kalaupun kita nggak ngerti gitu ya, Iya. tanya-tanya ke teman-teman komunitas Ya, UKM benar. atau tanya ke dinas Iya. karena mereka sangat open sekali. Mhm. Istilahnya kalau kita mau buka mulut minta tolong, Dibantu. mereka bantu. Benar, setuju. Gitu. Setuju. Gitu. Tapi ini saya bukan mau menjelekkan sesuatu atau memuji sesuatu gitu ya. Jujur saya akuin kalau untuk DKI ya, PPK UKM khususnya atau Jakpreneur sendiri itu keren banget, bantu banget UKM ya. Dibanding sama ada lembaga lain gitu ya, lembaga lain yang dia tuh kesannya gini, di awal datang, ini kita bantu nih ya. Tapi habis itu tuh kayak kita tuh keluar uang, kita ngerasa dibantu, tapi tuh kita keluar uang
di hal yang lain. Jadi kita bukan dijebak, Oh. enggak sih, mereka nggak ngejebak sama sekali. Cuman kayak misalkan ya kita keluar uang tuh untuk apa misalkan dokumentasi, tes lab, bla bla blanya tuh kita urus semuanya sendiri. Tapi si sertifikat memang dibantu, tapi kan sertifikatnya berapa sih ngurusnya? Cuman 200.000, 300.000 atau berapa? Sedangkan kita keluar bisa puluhan juta untuk ngurusin yang lain. Nah, beda sama Jackpreneur. Jackpreneur tuh bener-bener yang kayak yang ngebantuin all free. Itu yang keren dan mudah-mudahan siapapun gubernurnya itu nanti Ya, tetap tetap lanjut jalan ya. dengan program Betul, seperti betul. itu gitu. Dan untuk pemerintah sendiri mengaudit nih organisasi-organisasi yang lain ya agar juga belajar dari Iya, iya. Jakarta itu gimana mereka membantu UKM. Iya. Sampai kayak tadi tuh keren loh, nyamperin loh malah. Ih. Bukan kita yang daftar. Bukan nyamperin lagi, Mas. Dulu kan ya namanya kan itu ya, kita OSS aja kita gak familiar Iya, gitu. iya. Didudukin di depan laptop, diliatin, oh ini kesini, ya Benar, ampun. benar, Menurut benar. saya sih itu sangat helpful sekali. Iya. Iya. Akuin. Mudah-mudahan teman-teman yang UKM yang belum tahu langsung Iya. gabung Jackpreneur. Yes, Ini kita jadi yes. sponsor Jadi ngepromosiin ini ya, Jackpreneur ya, nggak apa-apa tapi lah. demi Memang UKM. bagus, demi memang UKM. bagus ya, memang sangat membantu menurut saya. Iya. Oke. Ci, kita balik Gitu. balik lagi ya. Kalau tadi kita sampai ngomongin kebun, pestisida udah selesai, terus si kebun kita sendiri. Ini di depan kita nih ada satu produk, apa nih boleh ceritain? Ini coconut aminos. Coconut aminos. Atau gampangnya kita bilangnya kecap asin kelapa. Kecap asin kelapa. Iya. Apa yang ngebedain dia sama kecap asin yang lain? Kenapa harus ada versi kelapanya? Oke, jadi kalau kecap asin itu umumnya itu adalah pakai kedelai. Oke. Kedelai itu umumnya pakai kedelai impor. Kedelai import dan Ya, ujung-ujungnya. yang which is kedelai impor tuh semua ada GMO. Wah, itu Ya, genetically modified nggak organism. semua orang ngerti GMO itu apa. Yes. Boleh jelaskan? Jadi intinya itu adalah khas modified organism ya, organism. Bisa hewan mungkin jarang lah sekarang ya. Tapi misalnya tanaman yang memang DNA-nya itu sudah dimodified di lab lah istilahnya gitu ya, supaya dia tahan terhadap hama, tahan terhadap bahkan ada satu ya saya agak lupa nama tanamannya itu. Jadi tanamannya itu dia kuat dengan segala jenis pestisida, dia nggak akan kenapa-napa. Jadi dia kan ditanam nih, tapi kan pasti akan tumbuh rumput-rumput liar dan lain-lain itu, ya kan? Nah, mereka akan semprotkan semua pestisida itu, rumput-rumput liar itu akan mati, tapi dia nggak, dia akan tetap hidup. Herbisida ya kalau nggak salah namanya untuk rumput, kalau nggak salah ya. Iya, tapi mereka memodified DNA si tanaman itu sampai bisa tahan terhadap sida-sida kimia tersebut. Ya. Jadi memudahkan pada saat proses penanaman. Ya karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan lain-lain lah ya. Gitu. Nah, yang GMO ini sejauh ini memang banyak pro and cons ya. Mungkin di beberapa area yang kesulitan ada kelaparan dan lain-lain, mungkin memang ada solusi untuk hal-hal seperti itu. Tapi untuk sebagian yang memang lebih memilih natural way of living, yang mau lebih sehat secara alami gitu ya, itu akan lebih menghindari GMO. Karena saya baca itu katanya tanamannya tuh mandul. Jadi kalau bijinya ditanam itu nggak akan tumbuh. Nah, itu gimana? Kalau secara detail saya nggak berani ini ya, karena memang saya nggak mempelajari itu detail. Tapi contoh misalnya kayak kita beli bibit gitu ya, ada beberapa jenis bibit yang kalau dia udah jadi tanaman nih, dia tidak akan bisa menghasilkan bibit untuk tanaman berikutnya. Iya, itu padahal dimandulkan artinya. Iya, secara alami kan seharusnya dari biji kan. Yes, gitu. Jadi kalau misalnya kayak dulu kita nanam nih, misalnya chaisim gitu ya. Oh, bisa ada chaisim yang berbunga tuh, ya kan, menghasilkan ini. Itu akan langsung dibeli itunya. Bunganya itu ya. Tanaman satu tanaman. Diambil. Karena dia mau ambil bijinya itu ya, atau gimana? Either dia begitu atau itu dia untuk dia research lagi. Gitu. Kenapa bibit ya saya yang seharusnya nggak bisa kok sekarang bisa berbunga lagi gitu. Untuk kepentingan ekonomi kan. Gitu. Tetapi memang secara efek ke tubuhnya itu juga ada efek negatifnya secara jangka panjang. Makanya kembali lagi ke tadi yang kita bilang bahwa teknologi kesehatan berkembang pesat, tapi penyakit pun bertambah banyak. Nah, gitu. Sekarang berarti sekarang ada alternatif lain yaitu dari kelapa. Yes, untuk menghindari GMO. Buat orang yang memang ada alergi terhadap soya, ya, atau juga orang yang tidak mau
mengkonsumsi makanan dengan GMO. Mhm. Dan yang paling penting adalah untuk juga kita yang nggak mau pakai pengawet. Oke. Karena di semua kecap asin yang Mhm. di Indonesia ya, kalau saya cari ya, di Jakarta dulu lah ya, karena saya cari di Jakarta gitu ya. Tahu-tahu di Papua ada ntar. Tahu-tahu ada ya kan. Nah, dari semua itu saya cuma ketemu satu brand yang nggak pakai bahan pengawet Oke. ya, Hmm. tapi itu ada alkohol. Nggak semua orang bisa boleh konsumsi alkohol Iya, kan. iya. Tapi di luar dari itu semuanya ada bahan pengawet natrium benzoat. Ini nggak ada. Kalau ini nggak ada. Gimana biar awet? Biar awet, satu, kita mengalami 3 kali proses sterilisasi pada Mhm. saat bikin. Mhm. Kedua, memang setelah dibuka kita rekomendasikan untuk masuk ke kulkas. Itu Iya. saya kemarin beli udah dibuka nggak dimasukin kulkas tuh rusak nggak ya kira-kira ya? Selama gini, itu kita tes rusak atau enggak adalah selama satu, dia busanya nggak banyak. Oke. Terus dia tidak ada bau arak ya, Mhm. yang Oke, nangkep. menusuk. Iya, ngerti. Kayak bau-bau Gitu. cuka gitu ya kayaknya ya. Iya, terfermentasi. Fermentasi. Alright. Gitu. Oke. Tapi selama masih normal, rasa normal, oke. Berarti pertanyaan saya 2 sekarang. Mm-mm. Kalau tadi kita bisa dapat kedelai yang dia non GMO, berarti saya nggak usah pindah dong. Bisa? Bisa. Boleh. Oke. Tapi kalau dia ada alergi Yes. dan which is harganya pun juga akan mahal. Mungkin. Oke. Terus yang kedua, apakah ada jaminan kalau kelapa itu non GMO? Kelapa kita kelapa Indonesia ya. Kelapa Indonesia non Indonesia GMO. mana ada yang GMO kan kelapa gitu ya. Karena udah banyak. Karena untuk GMO itu kan butuh budget gede. Mereka meriset sesuatu kan budgetnya besar. Dia Oke. pasti hanya akan membuat untuk produk-produk yang dibutuhkan secara massal. Oke, Gitu. faktor ekonomisnya juga harus ada ya. Kalau kelapa di Indonesia sepanjang pantai kelapa semua Kelapa istilahnya semua. gitu kan. Bener. Ngomongin Ngomongin bisnis, apalagi yang sehat-sehat, emang seru banget. Buat kalian, business owner, chef, atau R&D yang butuh rempah atau bumbu berkualitas untuk usahanya, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Kami dan tim akan mengirimkan bumbu dan rempah berkualitas untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut yuk dengerin ceritanya Bu Lili. Dengar-dengar Bu Lili ini di kebun kita juga ada produk yang lain yaitu kayak coconut flake ya, betul ya? kita ada Ini kebetulan nggak bawa hari ini ya. Iya, kita ada kayak coconut flake itu yang kelapa kering lah ya. Terus kita juga ada kayak roasted nuts and seeds ya. Itu buat cemilan, alternatif cemilan sehat. Alternatif cemilan sehat. Iya. Saya penasaran, ini dari sisi perizinan udah ada halalnya kah? Udah Udah kita ada halal? PRT halal itu sudah. Ini diproduksi sendiri atau ada pabrik atau gimana? Kalau sekarang untuk Aminos kita produksinya di fasilitas, bukan fasilitas kita ya. Kita fasilitas yang lain, kita memilih fasilitas yang memang sudah HACCP. Jadi maklon gitu ya? Iya. Nah, apa jaminan ketika kita maklon itu kita yakin kayak dia itu bakal bagus, terus misalkan dia nggak nyontek produk kita, ada perjanjian atau boleh ceritain nggak sih proses si maklonnya itu sendiri gimana gitu? Secara singkat atau poin-poin penting aja. Yang pasti sih kita memang memilih yang satu fasilitasnya memang kita juga yakin ya. Iya. Karena ini kan makanan lebih ke healthy. Ya, tadi kalau HACCP kan udah jelas, oh berarti ini tempat bagus lah gitu udah. Karena target market kita kan juga adalah anak-anak atau mungkin orang yang mau healthy food. Jadi kita memang harus memastikan produk kita itu juga terjamin gitu, jangan asal keluar aja. Makanya satu fasilitas yang tadi udah HACCP, ya kan? Itu kan berarti sudah satu komitmen dari si pemilik untuk kualitas produknya seperti apa, higienitasnya seperti apa. Karena untuk kayak gini pun kita ada pakai metal sperator, jadi ada metal trap. Gitu. Jadi bener-bener barang yang keluar itu, produk yang keluar itu tuh semua udah lulus QC. Alright. Gitu. Oke. Jujur saya udah pernah coba ya, cuman saya ngerasa itu kayak apa ya, dia tuh enggak, misalnya ini kecap asin ya, tapi tuh dia tuh ada rasa manisnya. Jadi dalam artian gini, ini tuh sebenarnya bisa jadi kecap manis, bisa jadi kecap asin. Betul, gitu. betul. Saya mau coba langsung. Boleh banget. Ini kita ada sushi. Karena kemarin saya tuh cuman nyoba pakai sendok gitu aja gitu. Yes, dicoba dulu. Thank you. Ini
pagi-pagi dibuatin sushi langsung oleh Bu Lili. Kita akan coba. Sebenarnya nasi gulung. Karena nggak ada salmon atau nggak ada Iya. tunanya ya. Jadi kita bilangnya nasi gulung. Saya nyoba makan nggak apa-apa nih ya. Silakan Pak. Oke, jadi saya akan coba pertama kali itu untuk yang ini tuh kayaknya si Aminos ya. Iya, karena warnanya ini. Kayaknya yang sebelah kanan ya. Oh ya, yang ini malah ya. Iya. Oke, saya coba, saya bisa tahu sih rasanya. Iya. Kita coba. Ini maaf ya kalau saya makan atau megang sumpitnya salah, please netizen jangan dikritik. Oke, ini yang kecap. Kayaknya ini yang ini deh. Yang Aminos harusnya. Enggak, yang kecap asin kayaknya. Yang ini. Kalau Oke. asin banget. Oke. Nggak ada manisnya. Terus, oke. Terus, yang ini yang Aminos. Ngomong-ngomong, kenapa namanya Aminos? Saya Jadi Aminos itu tuh sebenarnya ingetnya diambil protein dari, gitu. yes, karena itu memang sebenarnya diambil dari kata asid amino. Karena Iya, kan benar. itu yang ini. coconut yang, aminos. Dia saya masih ngerasa profil manisnya tuh kuat, tapi asinnya juga ada. Jadi kayak ini malah cocoknya brandingnya dirubah nih, multifungsi. Ya, jadi Kecap manis dan kecap asin. Ini kalau secara rasa tuh orang suka bilang kayak light soy sauce-nya Asian. Oke. Gitu. Ini sana habis aja ya? Iya, silakan Pak. Belum sarapan ya. Iya. Enak loh serius. Terus. Jadi ini karena memang dibikin dari nira kelapa. Nira kelapanya. Nira kelapa tuh apa? Nira kelapa. Tahu gula batok ya? Gula Jawa itu kan juga dibikin dari nira kelapa. Jadi nira kelapanya memang sudah di istilahnya di filter ya kan, terus kita nggak bilang fermented sih, kita nggak bilang fermentasi, karena kalau fermentasi kan rata-rata ada pakai ragi dan lain-lain ya. Kita sebenarnya bahasanya adalah naturally aged. Jadi kayak didiamkan di tempat yang steril ya kan, sampai dia sampai satu titik ada perubahan rasa. Dari situ baru ditambahkan dengan herb, dengan spices. Emang kalau tadi steril itu nggak akan ada proses fermentasi atau gimana? Apa bahasanya bedanya? Naturally aged sih kita. Iya. Kalau fermentasi itu kesannya orang suka mikir ada raginya gitu-gitu ya gitu. Nah, Kalau jadi ini artinya tidak ditambahkan ragi, tidak, tapi dibiarkan dia Yes. berfermentasi secara apa tadi istilahnya? Naturally aged. aged. Oke, nangkap. Keren. menua secara alami. Menua secara Kayak kulit kita gini lah. Oke. Gitu. Terus baru ditambahin dengan spices ya kan, sama garam laut. Kita pakai garam laut. Spices, Yes. rempah-rempah. Ini belakang kita banyak rempah nih. Yes. Apa dong? Kok saya nggak nemu rempah di sini? Salah satunya daun salam, asam Jawa. Gitu. Oke. Supaya ada sedikit rasa. Kalau cuman gula dikasih garam kan rasanya agak Ini kayak nggak nyatu ya. infuse gitu ya. Yes. Oh, menarik. Gitu. Dan kenapa juga terasa ada manisnya itu karena memang kita rendah sodium. Kalau kita nggak mau ada rasa manisnya kita bisa kasih garam lebih banyak. Cuman memang kita kan kembali lagi kita maunya lebih ke healthy ya. Jadi kita rendah sodium sehingga terasa sedikit manis. Jadi kalau bikin nasi goreng tuh sebenarnya ya nggak usah pakai kecap manis lagi. Pakai ini satu udah beres. Iya, karena ini multifungsi, mungkin nggak usah pakai kecap manis, nggak usah pakai kecap asin gitu ya. Yes. Kan nasi goreng tuh biasanya kasih minyak wijen lagi ya, kadang biar lebih enak gitu. Iya. Terus abis itu tergantung selera kita ya. Kalau bawang putih dan lain-lain sih udah pasti ya gitu. Cuman yang cair-cairnya ini kadang saus tiram atau apa. Nanti saya coba deh ini pakai bikin nasi goreng pakai ini. Saya mau cobain. Pakai itu aja karena dari warna dapat, dari rasa manis, asin dapat semua. Iya. Jadi nggak ribet gitu. Kalau masak tuh nggak ribet. Terus saya tuh gini mau nanya. Ini kemasan paling kecil atau ada yang lebih besar lagi? Ini paling kecil, lebih besar ada yang 5 liter buat kemasan Horeca. Horeca? Yes. Udah ada yang pakai begini? Ada. Kita Kita bersyukur banget. Boleh sebut namanya? Boleh, ya? nggak apa-apa. Kita bersyukur banget dipercaya sama chef di Moksa Ubud Bali. Moksa Ubud Bali pakai seperti ini. Pakai ini. Itu karena memang restorannya dia kayak healthy atau gimana? Kenapa sih dia malah pilih ini? Dia itu certified, si Chef Madinya itu, dia certified sebagai
chef plant-based pertama di Indonesia kalau nggak salah ya. Ada sertifikasinya gitu. Ada Dan sertifikasinya. ini produksi kecap organic coconut aminos ini dipakai di sana. Yes. Oke. Dipakai untuk semua jenis makanan dia. Bahkan Chef Made ini kebetulan orangnya sangat kreatif ya. Jadi dia menggunakan ini sebagai base untuk pengembangan saus-saus yang lain. Kayak saus teriyaki dan lain-lain. Oke, kebayang sih. Ini ada memang arah ke Iya. apa? Cocok kalau ke sana. Dan di luar negeri pun sebenarnya kita pernah lihat ada. Jadi dia dari coconut aminos ini dia bikin sampai beberapa jenis saus. Nah, tadi kita bilang si kebun kita tanam maunya yang organik gitu ya. Ini alasannya karena non-GMO, kacang kedelai dan lain-lain. Non-GMO, bebas pestisida, rendah sodium. Tapi aslinya kenapa dibuat ini sebenarnya kayak oh saya pengen ngasih keluarga saya yang sehat, saya bikin kecap sendiri atau memang ada permintaan dulu baru bikin. Nah, itu gimana? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Pasti karena sebenarnya dulu kita pernah jual merek lain. Ya kan, terus kita lihat ada potensinya. Bikin sendiri. Yes. Kedua. Jadi di Indonesia ini nggak sendiri ya? Ada lagi merek lain? Ada beberapa merek sih. Yang coconut juga maksudnya? Yes, ada beberapa merek. Tapi mungkin bukan bersombong hati, kayaknya bolehlah punya kebun kita, kayak lumayan lah gitu ya. Karena kan kalau produk ujung-ujungnya gini, selera ya. Mungkin betul. Kita bisa klaim ini bagus, ini apa, tapi kalau ya seleranya itu mau gimana? Betul. Atau simple kayak edukasi ya. Dalam artian ini produk sehat nih, non GMO bla bla, tapi kadang kayak ya bodo amat gitu. Yang penting murah. Sedangkan ini kan pasti harga lebih mahal. Nah, itu kadang mengedukasikannya ada cara khusus nggak? Atau udah ngelakuin apa aja untuk proses edukasi tersebut? Kebun kita nih. Sebelum saya ke situ ya, tadi ada kan pertanyaan yang pertama itu, dan buat secara personalnya juga kenapa kita ada bumbu masak yang organik gitu ya, karena memang saya punya waktu itu ya kan, punya anak dong, MPASI kan. Biasa kan mama-mama mau ideal gitu ya. Nah, pas lah kita bikin bumbu seperti ini kan nggak ada bahan pengawet dan lain-lain gitu. Jadi ya ada personal reason juga untuk itu. Gitu. Terus bagaimana edukasinya sejauh ini sih kita memang belum benar-benar yang melakukan kegiatan marketing yang sangat luar biasa ya untuk ini gitu. Memang masih lebih ke marketplace ya kan, lebih ke sosial media kita gitu, sama seperti inilah ya, sama kalau kita ada bazar, ada pameran di mana-mana, biasanya kita selalu bawa ini gitu, karena nggak banyak yang tahu gitu. Tapi nggak ada program khusus untuk mengedukasikan ya? Saat ini belum. Mungkin mungkin dengan bikin video-video diupload di YouTube mungkin, atau edukasi. Ngomong-ngomong bazar udah berapa kali ikut? Berapa kali? Kita sih nggak terlalu banyak sih sejujurnya. Nggak terlalu banyak ya. Karena kan kemarin di pameran itu kan juga bagi-bagi brosur yang ya otomatis kan ngejelasin juga kan ke orang. Kita baru mulai ikut-ikutan kayak bazar segala macam tuh sebenarnya baru tahun ini sih. Baru tahun ini ya. Kenapa? Karena memang ada kesempatannya aja atau gimana? Karena mungkin ya kalau sebelumnya kan memang cuman suami aja yang ngurusin gitu ya. Jadi kayaknya dia pasti, dan dia bukan tipikal yang mau begitulah gitu ya kan. Jadi sudah pasti nggak ada. Terus saya join ya kan, ada terus dan juga join Jakpreneur gitu. Jadi ada banyak kesempatan lah dikasih gitu. Saya penasaran gini. Kan Bu Lili berarti kan suami dulu yang resign, baru Bu Lili nyusul. Resign tuh emang disuruh suami atau ngerasa emang ini kayak ada potensinya nih sebenarnya? Oh enggak sih, bukan karena disuruh suami. Jadi sebenarnya karena gini, kalau bahasa bercandanya ya, hidup kita tuh tergantung babysitter. Oke, terus kaitannya sama ini gimana? Jadi gini, saya itu dulu sebelum resign, pengasuh anak saya kan resign. Saya nyarilah tuh pengasuh tuh. Selama 3 bulan saya gonta-ganti pengasuh sampai 6 kali. Ya, dan saya nggak nemu yang serk, dan terakhir malah agak menurut saya jadi sadar gitu loh. Di usia anak saya waktu itu kan mungkin sekitar 3 tahunan ya. Itu usia yang sangat dia menyerap apapun.
ngerti. Jadi kebetulan waktu itu si pengasuhnya itu, attitude-nya kurang bagus. Dan saya lihat dari sejak itu kok dia ikut-ikutan gitu kan. Jadi Oke. sayanya yang jadi deg-degan gitu, Mhm, jangan sampai saya ya kenapa maksudnya dengan posisi pekerjaan saya waktu itu saya sudah cukup nyaman lah ya dari mhm, sisi income, dari sisi, lingkungan segala macam bisa bilang kita udah nyaman gitu, ongkang-ongkang kaki setiap bulan kita terima transferan lah istilahnya mhm. gitu. Tapi jangan karena itu terus anak saya nanti Terlantar. tumbuh jadi pribadi yang berbeda gitu kan, jadi pribadi yang mungkin terlalu jauh gitu dari Mhm, jalanan yang seharusnya kita mau gitu kan. nangkep. Jadi saya pikir, ya udahlah Jadi kita semua terjadi karena apa, ada tujuannya ya? Maksudnya dalam artian sudah diaturlah seperti itu jalannya gitu? ya waktu itu saya lebih memprioritaskan itu sih lah, saya lebih memprioritaskan Akhirnya untuk anak karena saya lah. kosong waktu, ya udah bantuin suami juga gitu Ya ya? sambil ngerjain Sambil inilah gitu ngerjainnya ya, kalau juga. enggak nanti Iya ini. iya, tapi kan toh kayak pameran-pameran juga Bu Lili kan yang aktif Iya, kan? karena ya itu, kalau suami tuh emang bukan tipikal yang mau di depan lah Mhm, gitu, kebayang heeh, kebayang gitu. kebayang, Jadi seru kita seru. kayak bagi tugas gitu. Terus terus gini, kita maju sedikit ke perizinan nih ya. Mhm, Nah, ini kan tadi izinnya halal PIRT ya? yes. Oke, Haki udah keluar pasti ya? Haki udah, Haki udah, heeh, oke. Terus, waktu, saya lihat si produk-produk yang lain ini, itu ada PIRT, ada PDUK. oke, Nah, banyak orang yang nggak tahu kalau, perizinan untuk di Indonesia ya, saya nggak tahu di luar negeri seperti apa, barang-barang itu beda-beda ya. Dalam mhm, artian gini, ini ada yang bisa PIRT, ada yang harus wajib BPOM, ada yang bisa PDUK. Terus PDUK tuh ada beda-beda lagi tuh. Ada PD, ada PL ya. Boleh ceritain nggak waktu ngurus kenapa malah jadi PDUK? Karena kalau pengalaman saya ya, dulu waktu ngurus, bukan dulu nih, sekarang justru ya, karena kan peraturannya berubah tuh. Yang tadinya bisa PIRT, nggak bisa sekarang, harus, Kemtan gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya jadi ngurusin begituan tuh, dan itu prosesnya kayak, mungkin Kesa mau bikin satu monolog khusus buat curhat itu semuanya, karena ini harus dirombak, serius di Indonesia tuh harus dirombak dari sisi perizinan gitu ya. Karena mereka berubah-ubah, yang pusing, UKM gitu. Nah, boleh ceritain nggak, Bu Lili soal, PDUK-nya itu gitu ya? oke oke oke. Iya, kalau produk kita saat ini memang belum di level yang harus BPOM, Mhm, ya kan? Kalau MDML itu kan kalau ML kan memang barang luar ya, iya, gitu. Kita masih di level PIRT dan PDUK, bedanya adalah kalau PIRT itu yang kita paham itu adalah olahan, mhm, heeh. Kalau yang tidak diolah itu seharusnya bukan PIRT, ya jatuhnya berarti adalah Kementan atau yang PDUK itu, oke, heeh. Nah kalau PDUK itu, kenapa kita PDUK, satu adalah setahu saya itu memang untuk mendukung usaha kecil. mhm, Jadi itu adalah salah satu jenis izin edar untuk mendukung usaha kecil yang bisa di-approve di level, bahasanya apa ya, bukan provinsi tapi di level kota madya, mhm, heeh, oke, gitu. Tapi kalau itu hanya berlaku untuk produk yang dihasilkan di dalam negeri yang saya paham. mhm, Tapi kalau misalnya kita import nih barang dari luar negeri, kita mau izin edar di lokal nggak bisa, mhm, gitu. Itu harusnya Kementan. oke. Nah, Kementan itu kan sebenarnya kan, yang dari dulu rempah itu boleh PIRT, terus sekarang rempah udah nggak boleh di PIRT atau kacang-kacangan dan sejenisnya ya, dirubah harus semua wajib ke, apa namanya, Kemtan ya, gitu. Itu oke. baru seingat saya, lupa ya, antara 2020 apa 2022 atau 2001, saya lupa gitu ya, karena dulu saya rempah tuh masih bisa single spice ya, maksudnya Oh misalkan ya, cengkeh, heeh. kacang hijau gitu ya, itu masih bisa tuh PIRT. Dulu, Oh, sekarang udah nggak bisa, udah nggak keluar tuh di aplikasi OSS-nya itu. oke. Harus PDUK gitu, Kemtan ya, kayak gitu. Mentan, Nah, heeh. Bu Lili waktu ngurus ini pakai agensi atau sendiri? Enggak, dari Jakpreneur Dari Jakpreneur dibantunya, diurusin. Nah, yes. itu. Karena Jadi saya sendiri kemarin PDUK-nya, jadinya pusing saya. oh, jadi kebetulan, ya itulah ya, mungkin hoki juga ya, Iya ada iya jodoh iya, gitu ya, ketemu dengan pendamping yang, menurut saya kita tanya apa-apa tuh dibantuin. dibantu.
Jadi awalnya kita mau nanya tentang izin edar PSAT Hmm. yang ke Kementan. Pangan segar asal Asal tanaman apa tumbuhan? Ya itulah. Ya, Nah, dulu kita taunya itu semua Kementan. Kementan. Yang ada di Cibubur ya, kalau nggak salah itunya ya. Ragunan apa Jaksel Itu gitu? kan kementeriannya ya. Kementeriannya Tapi betul. untuk proses perizinan setahu saya di Cibubur waktu itu. Oke. Nah, terus ngobrol sama si pendamping tanyalah ke Walkot Jakarta Utara tuh, ya kan, ternyata di situ ada PSAT juga. Cuman itu memang dibagi, ada yang tingkatan Kota Madya, ada yang tingkatan provinsi dan Ya, lain-lain. menurut saya ribet sih. Iya. Curhat. Nah, mungkin karena kita kan masuknya UKM Iya. gitu ya, dan barangnya kebetulan bisa di dalam di dalam otorisasinya mereka lah ya kan. Jadi dibantu dikeluarkan izin edar. Itu sih punya kita untuk kacang merah, kacang hijau, kedelai kuning, putih, kacang mete. Itu dalam negeri semuanya ya artinya ya. Yes, Jadi dari dalam wali kota negeri. itu ya Yes. keluar semuanya. Lama nggak prosesnya? Normal lah ya menurut saya ya, nggak sampai yang setengah tahun, nggak kok, kayaknya kemarin itu cuman sebulanan. Sebulanan keluar Iya, ya. Oke. Cuma sekarang kayaknya mereka mau apa ya, white label, yellow, green label atau apa lagi gitu. Ada lagi berubah Ada lagi ya. lagi, makanya tanggal 12 kan di invite kan. Kayaknya Cairo Food aku lihat ada loh. Di mana? Aku nggak tahu malah. Oh ya? Nggak tahu. Kadang aku ada QC kan Ya sama mungkin penanggung ya. jawab sertifikasi. Jadi biasanya sih kalau ada apa-apa, dia laporan Pak ada ini kesini kayak gitu kan. Oh, oke. Tapi aku kadang suka, pokoknya ntar kalau udah ini aja baru tahu gitu. Oh, oke. Seru-seru. Iya. Terus oke, Bu Lili, ini tadi kan di Kelapa Gading. Kalau saya ke sana nih, saya mau belanja, ya, itu ada berapa banyak sih produk di sana yang bisa dibeli? Ini kesannya kayak mau ngeborong gitu. Iya boleh loh, boleh banget loh. Berapa ya? Ada berapa jenis? Apa aja sih? Apa kategorinya deh? Ada Kategori produk lah apa ya. aja ya? Kalau di kebun kita Healthy Store itu sayuran organik sudah pasti. Sayuran organik. Sayuran organik Tapi sendiri. ini bukan dari kebun sendiri. Bukan. Ini adalah dari pertanian organik yang tersertifikasi. Yang tersertifikasi. Oke. Itu ada sekitar, kita mungkin ada sekitar 120-an item ada lah ya. 120 sayuran. Iya. Gitu. Ada buah-buahan nggak di sana? Buah-buahan ada, tapi kalau buah-buahan tidak semuanya organik. Oke. Ya, karena buah organik tuh sangat minimal. Ya, impor kebanyakan soalnya ada kode-kodenya itu yang ditempel stiker kecil kan. Yes, yang kayak di apel gitu-gitu ya. Jadi sayuran organik, buah, terus nuts and seeds, nuts, seeds and bean lah. Nuts ya. and bean, oke. Kategorinya terus itu. Ada suplemen. Suplemen natural tuh. Jadi kayak misalnya ekstrak kunyit, ekstrak ini ada. Terus bumbu masak sudah pasti. Ya, bumbu masak dari garam, gula, ya garam laut Bali gitu-gitu. Terus gula, terus yang herb and spices organik juga ada. Terus cemilan juga ada loh. Cemilan kayak apa tuh? Cemilan sehat kita Cemilan biasa. sehat. Alright. Dari yang roasted nuts and seed, terus juga roasted seaweed juga ada. Itu udah di pack atau bisa beli kayak mau cuma 10 gram misalkan? Kalau yang roasted kita semuanya udah pack. Kalau yang raw mau beli bulk gitu ya, itu kita bisa, maksudnya beli curah gitu ya, bawa kotak sendiri gitu ya, diisiin di tempat kita bisa. Karena kan konsep-konsep yang sekarang ya gitu. Jadi buat teman-teman yang pusing sama masalah kok plastik banyak banget di rumah gitu ya, bisa lo belanja di kebun kita. Oke. Nanti jangan lupa kasih alamatnya sama IG-nya, nanti kita masukin di deskripsi ya. Oke. Sama apa lagi ya? Bumbu-bumbu masak tadi semua yang organik ada, terus kayak cuka apel, madu. Ada juga ya. Iya, terus minyak-minyak sehat ada juga, extra virgin olive oil, gitu-gitu tuh ada semua. Minyak sehat. Selain olive ada apa lagi di sana? Peanut oil, avocado oil, macadamia, flaxseed, almond. Oke. Iya. Bu Lili, terakhir ada pesan yang mau disampaikan nggak untuk para, mungkin pesannya saya bagi dua deh. Iya. Ya, yang satu untuk penonton secara umum yang biar lebih memperhatikan kesehatan mereka. Sama yang kedua khusus untuk owner UKM. Nah, dari pengalaman Bu Lili, gimana? Waduh. Ya kalau buat teman-teman yang umum gitu ya, yang mau lebih memperhatikan kesehatan, ya pertama saran saya adalah perhatikan makanan kita. Ya kan? Karena apa yang
setiap kali kita makan itu adalah kesempatan kita menutrisi tubuh kita. Oke. Jadi kalau kita memilih makanan yang sehat, Hmm. tubuh kita pasti dapat nutrisi yang sehat. Iya. Kalau kita memilih makanan yang kurang baik, Mhm. ya udah itu akan kurang baik juga untuk tubuh kita. Hmm. Kedua adalah tidak bisa dipungkiri adalah mau makanan yang sehat pun, tapi kalau orangnya tidak memanage stresnya juga, itu juga percuma. Orangnya marah-marah terus padahal makanannya mungkin sehat, tapi dia marah-marah terus ya sama aja. Jadi dua hal itu sih menurut saya harus kita perhatikan ya. Mhm. Gitu makanan. Nah, makanan kalau nggak mau pusing beli di mana, ada di mana, kebun kita aja. Oke. Ya kan? Bagus Kalau nih. Promosinya pikiran cakep nih. kalau pikiran ya banyak yang lebih hebat ya, dari meditasi dan lain-lain gitu ya. Dari mungkin kalau buat teman-teman muslim, sholat 5 waktu itu juga sebenarnya part of meditasi kalau menurut saya Kalau ya. sholatnya benar. Kalau sholatnya benar ya. Kalau buru-buru enggak juga ya. Enggak tahu deh tuh Iya, gitu. Diberikanlah waktu untuk diri lah kalau menurut Sesuai, saya. ya. Nah, Terus apa lagi? Kalau buat UKM. satu lagi apa buat lagi? teman-teman nih kalau mau yang sehat juga ya. Orang kadang suka bilang, oh kalau sehat mahal. Sebenarnya sehat nggak mahal. Sehat nggak mahal. Sehat nggak mahal. Biar nggak mahal? Hah? Biar murah gimana? Biar murah, di kebun kita itu setiap hari ada diskon 10%. Diskon 10 hari setiap Setiap hari. Itemnya sama atau beda? Itemnya beda-beda memang. Itemnya Jadi beda-beda. kalau hari Senin kita diskon 10% buat semua minyak, kategori minyak. Oke. Hari Selasa ini biasa favorit nih, buat semua sayuran organik dan buah segar. Oke. Nah, terus Rabu hari ada. Rabu itu kita buat sampai lupa nih saya. Pokoknya tiap hari beda-beda ya. Beda-beda. Kalau untuk cemilan itu setiap hari Kamis. Setiap hari. Ini Iya. Oke, Jumat. Kalau Jumat, hari Rabu itu buat semua jenis beras pasta-pastaan gitu. Tapi oke. juga berasnya organik, Beras pastanya organik. yang gluten free. Diskon 10% semuanya ya. Yes, kalau hari Jumat semua yang raw, Semua nuts, seed, yang and raw. bean. Sabtu Hari Sabtu madu. Sabtu Bahkan madu. madu-madu kayak mahal itu pun di kita diskon. diskon. Hari Minggu? Hari Minggu libur ya. Hari Minggu libur. Saya mau belanja hari Minggu nggak bisa berarti. Libur oke. Ya loh. Istirahat dulu. Harus libur ya. Iya. Oke. Terus ini kok keren ya. Maksudnya jadi gini, kalau mendorong kita untuk belanja setiap hari jadinya di apa namanya di kebun kita. Karena tiap hari beda-beda. Iya, tiap hari beda-beda. Tapi oke, kita ngomong marketing ya. Ini padahal udah mau diselesaikan tapi gitu seru ya? terus ini. Panjang lagi gitu ya? Oke. Marketing strategi seperti itu efektif nggak? Menurut saya sekarang masih cukup efektif ya untuk memperkenalkan, karena healthy store kita itu yang offline itu baru ada di Desember 2021 sebenarnya. Jadi kita ini memang masih tahap untuk mengenalkan. Oke. Bukan, maksudnya si diskon itu artinya gini, ada nggak sih orang yang kayak ini emang datang emang buat diskon? Ada loh, Terus ada. besok datang lagi buat diskon produk yang berbeda. Nggak sampai begitu banget lah Nggak ya, sampai nggak begitu sampai banget ya. ngejar-ngejar banget gitu. Tapi biasanya pas dia datang terus kita info, hari ini ada loh diskon ini. Nah, biasanya sekalian datang, gitu. Kan kadang Jadi ada efek impulse mak-mak buying. itu mengejar diskon katanya. Gak apa-apa, menurut saya itu adalah smart way of shopping. Ya, that's good kan. Iya. Ujung-ujungnya buat family juga Udah dikasih kan, Benar. harus dimanfaatkan gitu. Dan makanya saya bilang biasanya tuh yang paling rame itu hari Selasa. Kenapa? Karena sayuran organik dan buah. Karena tuh. sayur organik dan buah. Sayur organik dan buah itu kan kita setiap hari makan. Ini hari apa ya? Oke, Selasa saya kesana deh. Karena saya suka beli buah, khususnya buah gitu ya, dan sayur gitu. Tapi kalau nggak sempet bisa kirim pakai ojol juga oke kok. Tuh, kan susah nolaknya jadinya. Jadi diskonnya tidak hanya untuk yang walk in, tapi yang by WA itu bisa. Nangkap, keren. Gitu. Terus, kita ada free delivery loh buat Kelapa Gading Sunter. Kelapa Gading Sunter aja. Cempaka Mas, Pulau Mas juga, cuma ada minimal. Salemba enggak nih? Salemba belum sekarang. Belum sekarang ya, oke. Bu Lili terus apa tadi? Pesan untuk UKM ya. Owner UKM. Sebenarnya saya nggak berani pesen juga karena kan kita juga Nggak dong, kita semua belajar ya. dari manapun, dari siapapun kita belajar terus. Iya. Apa yang kira-kira bisa, kayaknya ini kalau saya tahu dari dulu nih bakal ngerubah banget saya. Iya, kalau yang saya pribadi ngerasain ya itu satu, komunitas UKM. Kalau saya tahu dari dulu mungkin bisa lebih cepet ya perkembangannya gitu. Sayangnya baru tahu 2023 kemarin, tapi ya sudah, paling tidak udah tahu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih single fighter gitu ya, maksudnya jalannya sendiri gitu, nggak ada salahnya sih keluar ya, bertemu dengan teman-teman UKM lain atau ke dinas-dinas jakpreneur segala macam. Tinggal kalau tanya ke teman-teman UKM, mereka
menurut saya sih ya, kalau saya ditanya saya juga dengan sukarela saya kasih tahu nih, pendamping saya ini loh nomor handphonenya, Ah. kontak aja langsung gitu. Jangan, entar dia dampingin banyak orang nanti pusing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke, ya kan? oke. Terus? Gitu. Kalau mau lewat website-nya juga bisa gitu Hmm. kan. Jadi reach out supaya punya komunitas networking-nya Mhm. itu. Terus kedua, ya memang berusaha sendiri nggak mudah sih ya gitu. Pasti. Jadi ya harus terus menyemangati diri. Dan penting benar kalau komunitas itu kita saling menyemangati. Iya, gitu. Oke, saya mau terakhir, tapi ada satu pertanyaan yang terlewat dari saya. Apa atau kapan ya masa-masa yang kayak itu paling sulit banget di usaha ini? Sekarang juga masih sulit. Yang paling ya, Mbak. Kalau kemarin kita ngundang Bu Miske, dia bilang itu dia kena 2 kali. Waktu tahun 98 Krismon, sama dia kena juga pas Covid. Itu 2 Oke. kali dia tuh, tapi 2 kali survive. Oke, Syukurnya wah begitu. bagus kalau udah kayak gitu Iya, iya, biasanya iya. long term Kalau tuh. kalau Bu Lili ada kayak masa-masa yang gimana gitu? Iya, jadi kalau dulu yang tadi saya bilang ya di 2018 itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak pribadi ya, kita masih online dan itu semua masih nyampur. Nah, sejak 2021 akhir kan kita bikin usaha, badan usaha lah. Mhm. Jadi kan nggak bisa nyampur lagi, itu udah PT kelihatan ya, banget tuh iya. ya kan. Minus kelihatan, plus kelihatan gitu kan. Jadi bisa dibilang memang 2 tahun pertama itu kita minus. Mhm. Gitu. Oke. Minus karena penjualan yang kurang banyak atau karena operasional, marketing dan lain-lain? Kadang itu beda loh ya. Iya, karena lebih karena operasional ya, lebih karena operasional dan karena dulu kita besarnya di online kan terjadi tuh perubahan aturan di online, ya kan? Sebenarnya bisa lihat semua orang juga kan tahu ya kalau online tuh kan sekarang untuk barang-barang umum tuh sebenarnya agak menurun. Nah, jadi itu juga ada dampak. Jadi 2 tahun pertama kita benar-benar Ini karena yang mesti setelah Covid ya, post Covid ini? yes, jadi kita benar-benar masih minus. Tapi syukurlah kalau kita lihat sih kayaknya di tahun 2023 ini kita lebih kelihatan positifnya. Karena orang udah mulai datang ke toko belanja? Atau karena apa? Bisa satu, ya kan. Kedua kita juga sangat bersyukur dari retailer-retailer lain, baik yang toko-toko organik lain ya ataupun supermarket umum itu sekarang terbuka untuk barang-barang organik, barang-barang sehat. Jadi kayak coconut aminosnya kebun kita udah ada juga di beberapa toko supermarket. Jadi Terus ini as roasted produk nut, masukin juga ke tempat yes, lain. jadi kita juga ada distribusi. Ya. Jadi kalau misalnya suka main ke, kalau di sini mungkin deketnya Diamond Kelapa Gading misalnya gitu ya. Diamond, ya. Diamond Arta Gading. Nah, Iya. itu juga nanti ada roasted nuts and seed-nya kita. Dari kebun kita. Kita Dari- juga udah masuk loh Cairo Food ke ke Diamond juga. Terus gitu. Jadi ada beberapa supermarket gitu yang memang udah masuk yang juga. yes gitu. Oke, Jadi oke. itu memberikan exposure, memberikan juga tambahan buat kita secara keseluruhan. Oke, nangkap. Bu Lili, thank you udah datang ke sini. Mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu, dapat belajar dari Semoga Bu ada Lili. hal baik ya yang Pasti bisa ada diambil dari hal obrolan kita yang hari baik. ini. Thank you, sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, semuanya. thank Mari. you.